Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadza nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah dan pemirsa Ramansaku yang insyaallah dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, kita masih diberikan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa, masih bisa beribadah, masih bisa melaksanakan amalan-amalan yang mendapatkan lipat ganda daripada kita mengerjakannya di bulan lain. Banyak kegiatan yang bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini. Bukan hanya berpuasa, bukan hanya sholat tarawih, tadarus. Ada satu kegiatan yang dimana kegiatan tersebut mungkin hanya kita temukan di bulan Ramadan, yaitu adalah kegiatan menyiapkan hidangan buka puasa untuk orang yang berpuasa di masjid, kegiatan berbuka puasa di masjid ataupun di tempat yang lainnya, yang itu dilakukan setiap hari. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya di bulan Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar, dibukakan pintu surga selebar-lebarnya dan ditutup pintu neraka. Artinya ketika kita masuk di bulan Ramadan, amalan-amalan yang kita kerjakan itu yang kita harapkan kemudian menyelamatkan kita dari api neraka dan juga bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga karena rahmatnya dari Allah. Maka tidak bisa kemudian kita berhenti hanya pada berpuasa, sholat tarawih, tadarus. Tapi bagi kita yang lebih utama adalah bisa membuat orang lain berbahagia di bulan Ramadan, dalam rangka menghidupkan bulan Ramadan. Jadi mungkin itu niatan dari amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, yaitu berupa membahagiakan orang lain. Hal ini senada dengan kondisi beberapa hari yang akan datang, yaitu di hari raya Idul Fitri, hari raya besar bagi umat Islam, di mana kita bisa berbuka kembali setelah melaksanakan puasa 1 bulan lamanya. Rasulullah SAW ketika beliau selepas sholat Idul Fitri, beliau pulang ke rumah. Ada sebuah kisah ini di dalam kitab Durratun Nasihin yang kemudian diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mengisahkan bahwasanya selepas melaksanakan sholat Idul Fitri, Rasulullah SAW pulang menuju rumah, dan kemudian di jalan tadi Rasulullah bertemu dengan segerombolan anak-anak kecil yang sedang bermain dengan riangnya. Kemudian Rasulullah melihat ternyata ada salah satu anak di situ yang tidak ikut bermain. Dia, anak kecil ini, hanya duduk sambil menatap teman-temannya yang berbahagia, bersukaria, bermain. Dia hanya duduk melihat dengan muka yang sedih, dengan pakaian yang lusuh. Maka Rasulullah bertanya-tanya, kenapa anak ini tidak ikut? Kenapa anak ini menggunakan pakaian yang lusuh? Kemudian Rasulullah SAW mendatanginya, menanyakan, wahai bulan, wahai anak kecil, kenapa engkau tidak ikut bermain dengan teman-temanmu? Kenapa engkau bersedih? Jawabnya adalah, aku bersedih karena melihat teman-temanku bermain dengan pakaian yang bagus, kemudian mereka bermain-main bersama kedua orang tuanya, bersama ayahnya, maka aku bersedih karena aku telah kehilangan ayahku, kemudian ibuku menikah lagi dengan laki-laki lain, dan kemudian mereka menghabiskan hartanya sampai aku tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa digunakan dan bisa dimakan.
Artinya kita lihat dari peristiwa ini bahwasanya kondisi anak ini adalah sangat-sangat menderita, sangat-sangat bersedih. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai anak kecil, maukah kamu menjadi anakku dan Aisyah menjadi ibumu dan Fatimah menjadi saudara? Saking Rasulullah itu harisun ali, peduli sekali dengan rasa yang dirasakan, dengan penderitaan yang dirasakan oleh umatnya, karena salah satu anak kecil ini juga umatnya Rasulullah. Dilihat dari kisah ini bahwasanya Rasulullah SAW sampai mengangkat anak karena kejadian yang beliau temui di jalan tersebut, sampai diangkat anak. Berarti menandakan bahwasanya Rasulullah SAW sangat-sangat ingin membahagiakan siapapun di hari raya Idul Fitri tersebut. Rasulullah ingin semua umat muslim merasakan bahagia. Maka dengan kepedulian tersebut Rasulullah SAW melakukannya. Jamaah pemirsa Rahman Saku, dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, yaitu menyiapkan menu berbuka puasa, menyiapkan makanan, atau bahkan kita sendiri yang kemudian mengeluarkan harta bersedekah untuk membeli makanan untuk mereka. Kita kirimkan ke masjid, hidangan itu kemudian kita bawakan kepada mereka. Ini adalah juga upaya untuk membahagiakan orang-orang tersebut. Nah, jamaah, yang diharapkan dari bulan puasa, di ujung ayat perintah berpuasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang harus digarisbawahi adalah la'allakum tattaqun, di mana kita diharapkan karena berpuasa di bulan Ramadan, karena kita beribadah di bulan Ramadan, maka selepas bulan Ramadan itu kita menjadi orang yang meningkat takwanya kepada Allah. Dan ini diwujudkan dalam kepedulian kita terhadap sesama muslim. Kita sudah melatih diri kita selama 1 bulan lamanya menyiapkan makanan, memberikan sedekah, baik itu berupa uang atau langsung bentuk makanan kepada orang lain agar mereka bisa berbuka puasa. Dan inilah yang kemudian Rasulullah SAW melaksanakannya selepas bulan puasa, tepat setelah beliau selesai mengerjakan sholat Id. Maka dari kisah ini dan kemudian kita sambungkan dengan usaha ibadah kita di bulan Ramadan, itu artinya selepas bulan Ramadan nanti kita tetap harus membahagiakan orang-orang di sekitar kita karena niatan kita ibadah kepada Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Rasulullah sebelum mengatakan hadis ini, maksudnya inti hadis ini, Rasulullah bersumpah dulu, "Walladzi nafsi biyadihi," dan demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, la yu'minu 'abdu, tidak bakal dianggap seorang hamba itu beriman kepada Allah, hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia bisa mencintai saudaranya atau tetangganya atau orang terdekatnya, ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai seperti dirinya mencintai dirinya sendiri. Maka kita tengok lagi ketika sebelum menjelang Idul Fitri itu kita disyariatkan untuk mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah. Maka di situ setiap yang berjiwa harus mengeluarkan zakat fitri. Tujuannya adalah agar orang-orang yang kemudian tidak memiliki makanan, tidak memiliki sesuatu yang bisa dimakan besok ketika hari raya Idul Fitri tiba, maka bisa makan, tetap bisa makan dari zakat fitri yang kita keluarkan. Itu juga kita garis bawahi, kita ambil nilainya adalah membahagiakan orang lain. Maka jamaah pemirsa Rahman Saku TV, apa yang kami sampaikan, kami tekankan di bulan Ramadan, jangan hanya kita memenuhi ibadah kita dengan hubungan kita kepada Allah, maksudnya sholat, berpuasa, kemudian zikir, kemudian tadarus, menghatamkan Quran atau menghafalkan Al-Quran. Tidak hanya itu pokok.
Tapi juga ada nilai yang lain, yaitu membahagiakan orang lain yang kita kerjakan tadi selama bulan Ramadan berlangsung di acara mungkin sahur bersama atau buka bersama. Kemudian kita teruskan besok ketika setelah hari raya Idul Fitri yang mungkin belum punya kebiasaan untuk melaksanakannya, kita laksanakan. Kalau orang Jawa punya peribahasa pager mangkok itu lebih kuat ya daripada pager kayu. Kenapa pager mangkok ya? Artinya bahwasanya tetangga itu harus kita sering hantari makanan, harus kita sering berikan hidangan, yang mana mereka nanti akan menjaga kita lebih kuat daripada kita memagari rumah kita. Maka peribahasa orang Jawa ini juga selaras dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, itu juga merupakan sunnah. Jadi jamaah pemirsa romansaku, harapan kita bersama selepas bulan Ramadan ini dan nanti kita menjalani hari raya Idul Fitri, setelah itu kita harus meningkatkan ketakwaan kita berupa ibadah-ibadah yang kita kerjakan, hablum minallahnya, hubungan dengan Allahnya itu kita jaga, dan juga hablum minannasnya itu kita juga harus jaga. Karena ingat tadi Rasulullah bersabda, la yu'minu abdun, tidak bakal dianggap beriman. Ini adalah perkataan yang berat, ini adalah level yang berat. Kalau Rasulullah sudah bersumpah kemudian mengatakan la yu'minu abdun, tidak bakal dianggap orang itu beriman, hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia bisa mencintai tetangganya, orang terdekatnya, saudaranya seperti dirinya mencintai dirinya sendiri. Kita tidak mau diri kita itu merasa susah ketika hari raya tiba, atau hari dimana setelah bulan Ramadan itu berlalu, tidak punya makanan, tidak punya sesuatu yang bisa dinikmati, atau pakaian, atau apapun. Kita tidak mau merasakan seperti itu. Maka jangan sampai orang terdekat kita, tetangga kita, saudara kita juga bisa merasakannya. Maka jamaah, poin terpenting dari bulan Ramadan ini adalah kita bisa menghargai orang lain. Kita bisa menganggap orang lain itu seperti diri kita sendiri. Kita bisa mencintainya, agar Rasulullah SAW juga mencintai kita karena perkataan dari hadis beliau tadi. Pemirsa Romansaku TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya untuk kita semua di hari-hari penghujung Ramadan ini, sehingga kita bisa dengan tuntas dan lunas melaksanakan dan mengerjakan semua ibadah di bulan Ramadan dari apa yang telah kita bahas pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan itu semua dan memberikan kita bertemu di lain waktu. Nasrun minallahi wa fathun qarib, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.